melaju sendirian di jalan hutan dengan motor bututku. Kabut turun tebal, menelan jarak pandang sedikit demi sedikit. Lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Tiba-tiba motorku terasa oleng. Aku langsung menepi. Benar saja, ban belakang kempes total. Aku menghela napas panjang. Debu menempel di wajahku. Keringat dingin mulai terasa. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hutan yang entah kenapa terdengar lebih hidup dari biasanya. Akhirnya, aku tidak punya pilihan selain mendorong motor. Langkah demi langkah terasa berat. Napasku terengah-engah. Aku meraba saku celana. Hanya ada dompet kosong dan foto istriku. Tidak ada uang sepeser pun. Di tengah putus asa itu, aku melihat cahaya. Kuning redup, samar di kejauhan. Aku mempercepat langkah. Sebuah gubuk kecil berdiri di pinggir jalan dengan tulisan sederhana, tambal ban. Rasanya seperti menemukan harapan di tengah gelap. Di depan gubuk itu, ada seorang pria tua duduk diam di atas ban bekas. "Pak, maaf," kataku pelan. "Ban saya bocor, tapi saya lagi nggak pegang uang sama sekali. Boleh saya bayar lusa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan menatapku sambil tersenyum. Lalu ia mulai bekerja. Gerakannya aneh, terlalu kaku, terlalu teratur, tapi tangannya cekatan. Dalam waktu singkat, ban motorku sudah kembali normal. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia tetap diam dan hanya tersenyum memandangku. 3 hari kemudian, aku kembali keluar kota lagi dengan jalur rute yang biasanya seperti saat itu. Pikirku, saat yang tepat untuk mampir ke Paktua Tambal Ban yang di hutan. Kali ini, siang hari, aku membawa uang lebih dan sebungkus rokok untuk Paktua Tambal Ban itu. Beberapa jam kemudian, aku sampai dan aku berhenti di titik yang sama di waktu tengah malam, waktu di Paktua Tambal Ban itu. Namun, di situ tidak ada apa-apa. Tidak ada gubuk, tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya semak belukar tinggi dan tumpukan kayu lapuk yang menghitam, seperti sisa sesuatu yang pernah berdiri di sana. Aku turun dari motor dan berjalan mendekat dengan langkah pelan. Di antara puing-puing itu, aku melihat sesuatu tertanam di tanah. Alat pencungkil ban berkarat. Tanganku mulai gemetar. Tiba-tiba, suara seseorang membuatku tersentak. "Nyari siapa, Mas?" Aku menoleh. Seorang pria tua lain berdiri di dekat pohon, memikul rumput. "Saya nyari bengkel di sini, Pak. Kemarin saya tambal ban di sini." Pria itu menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Kemudian berkata, "Sudah 10 tahun tempat ini rata, Mas," katanya lirih. Tukang tambal bannya meninggal di tempat. Waktu itu ada truk remnya blong, lalu menabrak gubuk tambal bannya, dan dia lagi tiduran. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan uang dan rokok yang kubawa di atas sebuah batu besar di antara reruntuhan itu.
Angin dingin berhembus pelan, mengiringi doa sebisaku buat Pak Tua tambal ban. Lalu aku berdiri, dan masih dalam rasa tak percaya, serta perasaan yang tidak bisa kujelaskan sampai sekarang. Di sunyi malam kelam, senyap hening mencekam. Aku hadir menemuimu dengan seuntai janji. Oh, temui aku, akan ku bisikan keluh rinduku padamu selalu. Oh, temui aku, akan ku bisikan